Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Puja dan puji syukur kita panjatkan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala yang telah melimpahkan nikmat kepada kita semua, dipertemukan kita dalam keadaan sehat walafiat. Semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala memudahkan kita pada pagi yang berbahagia ini untuk mempelajari ilmu syar'i, khususnya karya-karya para ulama, wabil khusus yang berkaitan dengan akidah. Semoga Allah Jalla wa'ala memudahkan kita pula untuk memahami dan mengamalkan pula dalam kehidupan kita sehari-hari. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula untuk keluarga beliau, keturunan beliau, para sahabatnya, dan seluruh pengikutnya hingga tegaknya hari pembalasan. Thalathatul usul, 3 landasan pokok. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah bacakan matannya. Saya ulang sekali lagi. Bismillah. I'lam, ketahuilah, rahimakallahu, semoga Allah merahmati kalian, annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masailah, bahwasannya wajib atas kita mempelajari 4 perkara. Al-ula al-ilmu, yang pertama yaitu ilmu. Wa huwa ma'rifatullahi wa ma'rifatu nabiyhi wa ma'rifatu dinil islami bil adillah. Al-thaniyatu, yang kedua, al-amalu bihi, mengamalkan ilmu tersebut. Yang ketiga, as-salisatu ad-da'watu ilaihi,
mendakwahkannya. Ar-rabi'atu as-sabru 'alal adza fi, yaitu yang keempat, bersabar atas segala macam ujian yang dihadapinya, baik di dalam menuntut ilmu, mengamalkan ilmu, dan lebih keras lagi yaitu dalam mendakwahkan ilmu. Ini jadi tahapannya adalah ilmu, mengamalkan, berdakwah, bersabar dalam menghadapi segala macam cobaan. Ilmu, amal, dakwah, sabar. Kalau kita singkat begitulah. Ilmu, amal, dakwah, sabar. Wad-dalilu qauluhu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Asr, surah 103. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wal 'ashr innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. 4 tahapan tadi itu sejalan dengan ayat ketiga dalam surah Al-Asr. Mulai dari ilmu, amal, dakwah, dan sabar. Sebagaimana di sini, illal ladzina amanu, ilmu, wa 'amilus salihati, amal, wa tawassaw bil haqqi, dakwah, pesan memesan kebenaran. Kemudian sabar. Bagaimana kalimat wa tawassaw bis sabr, dan pesan memesan untuk menegakkan kesabaran, menetapi kesabaran. Wa qala asy-Syafi'i, berkata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, law ma anzalallahu hujjatan ala khalqihi illa hadhihi surata, sekiranya Allah tidak menurunkan hujjah kepada makhluknya kecuali hanya ayat ini, surah Al-Asr, lakafathum, niscaya hal itu mencukupinya. Kemudian saya ulang lagi di sini, ilmu apa tadi? Amal, dakwah, sabar. Jadi dimulai dari apa tadi? Ilmu. Kemudian Imam Al-Bukhari, wa qala Al-Bukhari, Imam Al-Bukhari berkata, babun al-ilmu qabla al-qawli wal-amali, atau babul ilmi, sama pengertiannya, pintu atau ilmu, ya, pintu ilmu,
qabla al-qawli, sebelum berkata dan berbicara. Dan dalilnya adalah dalam surah Muhammad surah 47, yaitu pada ayat yang ke-19. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik walil mu'minina wal mu'minat wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa mathwaakum. Ini lengkapnya ya. Tapi di kitab itu dinukil cuman sampai kepada wastaghfir li dzambik. Fa'lam, maka ilmuilah atau ketahuilah. Fa'lam itu perintah agar kita menuntut ilmu. Perintah untuk menuntut ilmu. Terkandung di dalam kalimat fa'lam. Dan ilmu yang paling utama yakni ilmu tauhid, akidah. Ketahuilah bahwasanya Dia Allah la ilaha illallah. Tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah. Wastaghfir li dzambik, dan mohon ampunlah atas dosa-dosamu, dan juga orang mukmin laki-laki ataupun perempuan. Wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa mathwaakum, dan Allah mengetahui tempat kamu berusaha dan tempat kamu tinggal. Maka pada bagian ini kemarin sudah kita sampaikan sekilasnya tentang penjelasannya. Kemudian ilmu yang dimaksud di situ apa? Perintah untuk menuntut ilmu secara umum yaitu ilmu syar'i. Yang paling utama dari ilmu syar'i itu adalah apa? Ilmu akidah. Makanya di situ ilmu mencakup 3 tadi ya. Wa huwa ma'rifatullah wa ma'rifatu nabiyhi wa ma'rifatu dinil islami bil adillah, yaitu ilmu yang paling pokok adalah ilmu yang akan ditanyakan oleh malaikat mungkar nakir dalam kubur, yaitu mengenal Allah, mengenal nabinya, dan mengenal agama. Tiga inilah nanti yang akan ditanyakan oleh siapa? Mungkar nakir. Man rabbuka wa ma dinuka, kemudian wa man nabiyyuk, atau dengan kata lain man bu'itsa fikum, siapa lelaki atau orang yang diutus kepada kalian. Mungkin minum ya. Suara anak nggak tahu habis. Alhamdulillah.
Jadi ini mengenal Allah, inti dari 3 landasan pokok itu yaitu apa? Ma'rifatullah. Yang kedua apa? Ma'rifatu nabiyhi wa ma'rifatu dinil islami bil adillah. Dibolak-balik nggak apa-apa. Yang penting pertama yaitu mengenal apa? Mengenal Allah. Kalau ini mengenal Allah dulu, kemudian mengenal agama, kemudian mengenal Nabi. Kalau pertanyaan mungkar nakir itu urutannya apa? Allah, terus apa? Nabi apa agama dulu? Hah? Kalau dalam hadis Al-Barra bin Azib itu agama dulu sebelum ditanya tentang apa? Nabi. Dalam Sahih Abu Dawud 4753, coba dicek. Silakan. Dari Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu, ia berkata, kami bersama Rasulullah SAW pernah mengiringi jenazah seorang yang berasal dari kalangan Ansor. Kemudian kami tiba di pemakaman. Setelah dimakamkan, beliau duduk di sisi kuburan dan kami mengelilingi beliau. Kami diam tidak bergerak, seakan-akan di atas kepala kami ada seekor burung. Saat itu Rasulullah SAW memegang sebatang kayu. Kemudian beliau mengangkat kepalanya dan berkata, mintalah perlindungan kepada Allah SWT dari azab siksa kubur. Rasulullah mengulangi pernyataannya hingga 3 kali. Ketika mayit mendengar suara sandal orang-orang meninggalkan area pemakaman, ia akan ditanya, siapakah Rabbmu? Man Rabbuka? Apa agamamu? Wa ma dinuk. Jadi ditanya apa dulu berarti? Agama. Terus wa man, dan siapakah nabimu? wa man nabiyuk, ya. Siapakah nabimu? Jadi susunan mana yang lebih dahulu tidak begitu penting, ya. Karena yang jelas pertama yaitu mengenal Allah dulu. Kemudian berikut mengenal agama dulu atau mengenal Nabi dulu. Boleh dibolak-balik. Kalau dalam kitabnya situ Salafatul Usul itu mengenal apa dulu? Allah, ya jelas. Setelah itu mengenal Nabi, ya kan? Baru kemudian agama, ma'rifatu dinil Islam bil adillah. Kalau menurut susunan ini yang akan ditanyakan itu Allah, kemudian agama, baru kemudian Nabi. Redaksinya pun juga berbeda. Baik, lanjut. Iya, Ustaz. Ketika dia ditanya man rabbuka, iya, maka dia menjawab Rabbi Allah. Dalam riwayat lain disebutkan dengan redaksi, datanglah 2 malaikat dan mendudukkannya. Kemudian keduanya bertanya, siapakah Rabbmu?
Ia menjawab, Robku adalah Allah. Kemudian keduanya bertanya lagi, apa agamamu? Ia menjawab, agamaku Islam. Kemudian ditanya lagi, siapakah laki-laki yang diutus kepadamu? Ia menjawab, dia adalah Rasulullah. Ditanya lagi, apa yang kamu ketahui? Jadi sama susunannya, man rabbuka wa ma dinuk, man bu'itsa fikum, siapa orang yang diutus kepadamu. Ini kenapa saya dahulukan, yaitu mengenal agama baru kemudian nabi. Juga di dalam zikir setiap pagi petang yang kita ucapkan itu susunannya adalah Allah, agama, baru apa? Nabi. Raditu billahi robba wa bil islami dina. Agama berarti ya. Kemudian wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, baru nabi. Jadi tidak ada masalah. Susunannya dibolak-balik, nomor 23, 32 itu nggak masalah. Yang penting yang pertama kali yang harus dikenal siapa? Ya Allah dulu. Ya. Mengenal Allah dulu. Makanya pelajaran pertama kepada anak-anak kita itu mengenalkan anak dengan Allah. Jangan mengenalkan dengan yang lainnya. Jadi saya akan mulai dari ma'rifatullah, yaitu mengenal Allah tabaraka wa ta'ala. Ma'rifatullah ay ma'rifatullahi azza wa jalla bil qalbi, yaitu mengenal Allah di dalam hati. Ini penjelasan dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Ma'rifatun tastalzimu qabulu ma syara'ahu. Mengenal itu adalah menerima secara total apa yang menjadi syariat Allah Jalla wa'ala, wal inqiyadulah, tunduk kepadanya, wa tahkimu syariatihi, dan berhukum dengan syariatnya, allati jaa biha rasuluhu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi itu ini terus tadi apa? Barusan. Oh, barusan aja. Iya. Oh. Tapi yang tadi sudah ya? Iya. Oh ya udah. Baik, saya lanjutkan. Wa ya'tariful 'abdu 'ala rabbih bin nadhari fil ayati asy-syar'iyyati, yakni seorang hamba wa yata'arrafu, wajib mengenalnya, yakni 'ala rabbih, terhadap Allah, bin nadhari, secara zahir, apa yang terlihat,
fil ayati syar'iyyati, yang terdapat di dalam ayat-ayat syariat, fi kitabillahi azza wa jalla, dalam kitab Al-Quran, wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam, dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi itu di sini mengenal Allah, apa tadi yang pertama? Kata tadi pertama, yakni mengenal Allah. Aspek pertama yaitu dalam hati. Aspek kedua secara zahir. Kalau berarti batin, ya. Di sini meliputi apa? Mengenal Allah, yakni menerima syariatnya, kemudian wal inqiyadulah, tunduk. Setelah diterima harus apa? Tunduk kepadanya. Wa tahkimu syariatihi, berhukum dengan apa? Dengan apa yang datang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti apa? Berhukum dengan, yaitu syariat yang dibawa Nabi. Kemudian wajib seorang hamba itu mengenal Allah, yaitu melalui ayat-ayat syar'iyyah. Yang kedua, yakni mengenal Allah melalui ayat syar'iyyah, fil ayati syar'iyyah fi kitabillahi wa sunnati rasulih. Jadi ayat-ayat apa ini istilahnya? Ayat-ayat qauliyah, perkataan yang terdapat di mana itu? Dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Al-Quran itu ayat Allah atau tidak? Ayat Allah. As-Sunnah, gimana kalau As-Sunnah? Sama. Sama atau tidak? Sama. Hah? Sama. Sama. Dua-duanya wahyu. Karena Nabi mengatakan dalam hadis Abu Dawud 4604. Dibuka 4604. Nabi mengatakan, Iya. utitul kitab wa mislahu ma'ahu. Aku telah diberi Allah kitab dan yang semisalnya
bersamanya. Silakan. 4604. Oh, 06 kan? Iya. Silakan. Dari Al-Mikdam bin Ma'di Karib radhiyallahu an, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, Apa sabdanya? ketahuilah, sesungguhnya telah diberikan kepadaku Al-Quran Al-Quran dan yang seperti dengannya yaitu As-Sunnah. dan yang sepertinya dengannya apa? As-Sunnah. Jadi dua-duanya wahyu, tidak bisa dibantah. Tentu As-Sunnah di sini yang benar-benar As-Sunnah. Kalau boleh saya katakan As-Sunnah As-Sahihah, sunnah yang sahih. Al-Hadis As-Sahihah. Kalau As-Sunnah jelas pasti hadis sahih, maka dia as-sunnah. Jadi kalau as-sunnah itu pasti hadis yang sahih. Tapi kalau hadis belum tentu sunnah. Hadis belum tentu sunnah. Karena ada yang ad-dha'ifah dan juga ada yang maudhu'ah hadis. Tapi kalau as-sunnah berarti itu yakni yang sahih. Baik, jadi ini wahyu. Kemudian berikutnya tadi وَالنَّظْرِ فِي الْآيَاتِ الْكَوْنِيَةِ الَّتِي هِيَ الْمَخْلُوقَاتِ, dan juga mengenal Allah melalui ayat-ayat kauniyah. Ayat-ayat kauniyah itu ayat-ayat yang ada di alam ini, yang tersirat. Kalau tadi tersurat, ya, tersurat itu tertulis, Al-Quran As-Sunnah. Yang tersirat yakni di alam, namanya apa? Al-ayat al-kauniyah, mengenal Allah melalui ayat-ayat apa tadi? Ayat-ayat kauniyah. Al-ayatul kauniyah allati hiya, yaitu yang dimaksud ini al-makhluqat. Apa itu? Makhluk, ciptaan Allah. Itu kauniyah, ciptaan Allah. Apa kira-kira paling mudah menyebut tentang makhluk itu? Ya, intinya siwallah huwa makhluk. Selain Allah itu berarti apa? Makhluk itu aja. Karena ada dua saja, al-khaliq dengan makhluk. Yang mencipta dan yang dicipta. Selain yang mencipta berarti apa? Yang dicipta, yaitu makhluk. Nah, jangan bingung gitu. Semua ciptaan Allah itu ya makhluk. Baik yang hidup maupun yang mati. Baik jin, manusia, malaikat, ataupun gunung, matahari, bulan dan sebagainya. Itu semua adalah makhluk. Fa innal insana kullama nadhara fi tilkal ayati izdada ilman bi khaliqihi wa ma'buduhu. Maka sesungguhnya setiap kali seseorang itu melihat, mengetahui tilkal ayat, segala macam makhluk ciptaan Allah, ayat-ayat Allah itu, baik yang apa? Ayat yang syar'iyah maupun yang kauniyah.
Ayat di sini dua tadi ya. Ayat apa? Syar'iyah dan kauniyah. Setiap kali seseorang itu mengetahui tentang ayat-ayat syar'iyah, Al-Quran, As-Sunnah, dan ayat-ayat kauniyah, seluruh makhluk ciptaan Allah, izdada ilma, maka bertambah ilmunya. Sebagaimana iman juga bertambah, maka kita juga berharap ilmu itu bertambah. Sebagaimana doa kita, Rabbi zidni ilma. Kita kan minta tambahan ilmu. Makanya untuk ilmu itu bertambah, harus ada upaya, usaha. Untuk apa? Mengetahui lebih jauh tentang ayat-ayat Allah, tentang Al-Quran dan As-Sunnah, tentang kondisi ciptaan alam, tanda-tanda kebesaran Allah. Semakin bertambahlah ilmu itu. Kama qala Allah Ta'ala fi kitabih, sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam kitabnya. Di sini disebutkan oleh beliau menukil surah Az-Zariyat, surah yang ke-51 pada ayat yang ke-20-21. Allah Jalla wa'ala berfirman, wa fil ardi ayatul lil muqinin wa fi anfusikum afala tubsirun. Apa kata Allah? Dan di bumi itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang yakin. Dan juga pada dirimu sendiri, maka apakah kamu tidak memperhatikan? Kenapa ya? Oh, coplok. Umurnya enggak ada. Coplok apa otomatis? Iya, termasuk kategori otomatis, Ustaz. Otomatis itu apa saja? Wa fil ardi ayatul lil muqinin. Dan di bumi terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah. Bagi siapa? Orang yang yakin. Wa fi anfusikum, dan juga pada dirimu sendiri. Afala tubsirun. Kenapa kau tidak memperhatikan? Ternyata Allah itu menciptakan onderdil tubuh kita itu ada dalam tubuh kita sendiri. Ada saluran-saluran pipa pembuluh itu yang jika rusak itu bisa diambilkan dari bagian tubuh kita yang lain, dipasang di situ. Tanya kepada para dokter atau orang yang mempelajari ilmu anatomi tubuh manusia. Luar biasa. Serepnya itu semua ada dalam tubuh kita. Bagaimana keajaiban sel darah putih ketika datang penyakit atau kuman atau apa saja yang dianggap asing masuk ke dalam darah. Pasukan ini atau disebut dengan leukosit, benar ya? Leukosit, sel darah putih ini langsung nyergap melawan. Maka ketika terjadi infeksi, sebagian dari sel darah putih itu kalah. Ketika kalah dia menjadi nanah.
Allah sudah menciptakan sedemikian rupa tubuh kita. Kalau kita pelajari semakin dalam tentang anatomi, faal tubuh kita, bagaimana proses metabolisme, katabolisme, anabolisme misalnya. Wah, kita ini takjub. Mestinya orang barat itu yang mempelajari secara mendalam ilmu kedokteran, mestinya dia beriman ya. Demikian pula orang yang mempelajari ilmu astronomi sampai pergi ke atas langit, mestinya dia beriman. Tapi kenyataannya mereka yang bercokol di Sputnik dan NASA jarang yang beriman. NASA punya Amerika, punya Rusia Sputnik. Mereka justru kafir kepada Allah. Padahal mereka tuh bisa melihat dengan teropongnya. Apakah itu teleskop Hubble ya, dia siap melihat bagaimana kondisi benda-benda langit yang begitu menakjubkan. Sebagaimana Nabi takjub ketika Isra dan Mi'raj melihat perubahan warna-warni yang ada di Sidratul Muntaha. Itu teleskop Hubble bisa menangkap benda-benda langit sangat indah sekali dengan berbagai macam warna. Tapi mereka nggak bergeming imannya, tetap dalam kekafiran. Maka antum beruntung masih yang meluntak nangguni pandangan. Tapi alhamdulillah beriman, masih yang bendina sing didelok mek gunung ya. Tambah dewi nang kutho tambah sumpah ya, sing didelok apa? Sumpah dalam macam. Tapi kalau orang beriman melihat segala sesuatu, ayat-ayat Allah itu akan memetik hikmah pelajaran yang ada di baliknya. Jadi apa yang ada di bumi itu ada tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang yakin, dan juga pada diri kita, banyak sekali diri kita. Kenapa ada air liur? Jangan remehkan air liur itu. Gak duwe itu sampai mangan roti ceket kabeh. Kayak iso dilek ya. Gimana? Paling iso mangan godir telur. Air liur itu fungsinya luar biasa. Loh, gitu kadang gak bersyukur. Gak bersyukur apa? Itu sembarangan. Ya, krak kelere metu ijo ya. Itu. Jangan disyukuri nikmat ludah. Air liur itu luar biasa. Ya, saliva. Saya ini termasuk orang yang hipersaliva. Makanya ngileran ya. Itu apa yang ada dalam diri kita luar biasa. Sampai ada itu digambarkan dalam tafsir seorang waliullah. Orang ini nggak pernah terlihat meludah, nggak pernah. Nggak pernah orang lain melihat dia meludah. Ya, karena orangnya pendiam, sekali ngomong itu hikmah, didengarkan orang. Itu gak tahu, pemenang riak, krak, itu gak pernah ya. Siapa yang tahu? Siapa yang tahu? Siapa dia? Bukan Nabi, tapi Allah abadikan dalam Al-Quran. Hah? Luqmanul Hakim. Luqman bin Angqa, nama asli. Dia seorang budak berkulit hitam. Dia seorang tukang kayu. Tapi luar biasa. Allah abadikan dalam Quran. Bukan Nabi dia. Kabarkan dalam riwayat tersebut, Luqman itu gak pernah meludah. Bukan gak pernah meludah ya, pasti orang meludah. Tapi gak pernah ada orang yang tahu. Kenapa? Karena dia menjaga marwah. Tapi semua itu karunia dari Allah Jalla wa'ala. Makanya kita ini
bisa ngambil pelajaran. Ojo sembarang ngidu. Ya, wis ngidu apa? Mengukir jejak di sini. Jejak wijo ya. Buang di tisu, buang di sampah itu loh. Apa tiru? Kalau sering itu tangannya. Baik. Jadi penjelasan di sini sedikit tentang Allah ya. Mengenal. Berikut wa ma'rifatu nabiyhi. Di sini nabinya dulu. Dan mengenal nabinya. Ay ma'rifatu rasulihi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Al-ma'rifatu allati tastalzimu qabula ma jaa bihi minal huda wa dinil haqq, yaitu mengenal, menerima tanpa ada penolakan, tanpa reserve, menerima secara total apa yang datang bersama Nabi berupa al-huda, petunjuk, wa dinil haqq, dan agama yang benar. Harus diterima. Karena Nabi itu membawa apa? Petunjuk. Fa inna khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk itu adalah petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa tasdiquhu fi ma akhbar, dan membenarkan apa yang beliau kabarkan. Tentu yang beliau kabarkan yakni tentang umurul madiyah as-sabiqah wal mustaqbalah, perkara-perkara yang lalu dan yang akan datang, itu harus diterima kabar dari beliau, membenarkan apa yang beliau kabarkan kepada kita tentang hari bagaimana Allah menciptakan langit dan bumi, diterima, dibenarkan gitu. Sekalipun kadang nggak sesuai akal gitu. Tapi kalau itu dari Nabi harus diterima. Ketika Nabi menjelaskan tentang urut-urutan penciptaan makhluk, kadang nggak sesuai dengan apa yang telah kita pelajari di bangku sekolah. Ya salah sendiri kita mempelajari yang salah terlebih dahulu, ya kan? Sebelum mempelajari sunnah hadis yang sahih. Baca itu Muslim 2488 ya. 2388 tentang penciptaan langit, penciptaan makhluk. Bukan 2272 bukan. Bukan. 2388. Kejadian alam dan Adam. Iya. Silakan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata, Apa katanya? Rasulullah SAW memegang tangannya lalu beliau bersabda, Apa sabda beliau? Allah Azza wa Jalla menjadikan tanah pada hari Sabtu, menancapkan gunung pada hari Ahad, menumbuhkan pohon-pohon pada hari Isnin, menjadikan bahan-bahan mineral pada hari Salasa, menjadikan cahaya pada hari Rabu, menebarkan binatang pada hari Kamis, dan menjadikan Adam alaihissalam sesudah asar pada hari Jumat, setelah selesai tercipta seluruh makhluk, dan pada saat terakhir di hari Jumat antara asar
dan malam. Ya. Ini kabar dari mana? Halo? Kabar dari Nabi. Benar apa enggak? Hah? Benar. Benar. Harus dong tasdik, membenarkan. Tapi kalau antum lihat di sini, wa khalaqas syajar, menumbuhkan atau menciptakan pohon-pohon pada hari Senin. Kemudian menjadikan cahayanya pada hari apa? Rabu. Menjadikan cahayanya hari apa? Rabu. Rabu. Duluan mana pohon tanamannya dengan cahayanya? Pohonnya. Pelajaran antum kan nggak begitu. Tumbuhan itu berfotosintesa, membutuhkan cahaya. Lu cahayanya durung ono. Oh, tanaman ini sono. Nggak masuk akal ya? Nggak kebalik ya? Mestinya cahaya dulu baru tanaman tumbuh. Sing salah itu pelajaranmu apa hadisnya? Pelajaran. Halo, jangan nyalakan hadisnya gitu. Terus yang kedua, Allah menciptakan apa? Mineral. Hari apa mineral? Selasa. Hari Selasa. Saya tanya, yang hari Kamis apa? Menebarkan binatang. Dibalik kabeh. Ya kan? Menebarkan binatang. Mineral itu apa contohnya? Air. Saya tanya, minyak bumi itu mineral kan? Iya. Pelajaran antum dulu minyak bumi dari apa? Binatang. Fosil. Halo? Dari fosil kan? Fosil itu apa? Iya kan? Hewan yang mati ribuan tahun, ya kan? Kemudian menjadi fosil. Jadi fosil itu nanti semakin lama kemudian menjadi apa? Mineral, menjadi minyak. Lo mineralnya sudah ada tapi binatangnya baru kemis. Gak kualik tadi. Saya tanya, sing keliru ku pelajaranmu apa hadisnya? Hah? Ya pelajaranmu. Jangan-jangan keliru. Bahwa minyak bumi itu bukan dari situ. Memang Allah ciptakan langsung minyak bumi. Nggak perlu pakai dari fosil, nggak perlu. Allah ciptakan langsung minyak bumi. Yaitu pada hari apa? Pada hari Selasa. Seluruh mineral diciptakan, barang tambang dan sebagainya. Baik. Tasdik, ya, membenarkan di sini. Tasdiquhu fima akhbar. Apa yang beliau kabarkan diterima, dibenarkan. Meskipun kadang kita mengkritisi, lu kok ngono yo, kok gak cocok ambek sing biyen tak pelajari gitu. Ya harus dirobak itu semua pemahaman-pemahaman yang salah. Demikian pula membenarkan apa yang akan datang. Ini yang telah lalu. Yang akan datang banyak. Tentang apa? Tentang kiamat. Bukan waktunya, tapi apa? Tanda-tandanya. Tentang keadaan hari berkumpul di mahsyar, hari hisab, hari timbangan amal. Begitu. Dibenarkan. Jangan malah nyinyir di depan publik mengatakan orang itu kok kayak akan tahu sesuatu yang belum pernah dijalaninya. Kemeru. Itu menunjukkan orang itu tidak beriman kepada kehidupan akhirat. Kemudian menerima tanpa reserve petunjuk Nabi, karena petunjuk Nabi itu yang benar. Menerima agama yang hak. Yang kedua, membenarkan kabar dari beliau. Yang ketiga, wamtithalu amrihi fima amar. Selalu mengerjakan apa yang beliau perintah.
Yang ketiga. Yang keempat, wajtinabu ma naha anhu wazajar, yaitu menjauhi segala apa yang dilarang dan beliau benci. Jangankan yang dilarang, yang beliau benci aja kita harus menjauhi. Yang keenam, wa tahkimu syari'atihi, berhukum dengan syariat Nabi. Waridha bihukmihi, dan rela ridha dengan keputusan hukumnya. Jadi di samping kita berhukum dengan hukum yang dibawa oleh Nabi, kita harus ridha terhadap keputusan hukum yang ditetapkan oleh Nabi. Kama qala Allah azza wa jalla, sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surah An-Nisa, surah yang keempat, yaitu pada ayat 65. Surah yang keempat, ayat berapa tadi? 65. Allah Jalla wa'ala berfirman dalam ayat tersebut, Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Apa kata Allah? Maka demi Rabbmu, mereka pada hakikatnya tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan. Kemudian mereka tidak merasa dalam hati mereka sesuatu keberatan terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya. Taslim, tunduk. Fala wa rabbika la yu'minuna, maka demi Rabbmu, mereka pada hakikatnya tidak akan mau beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim. Siapa? Menjadikan Rasulullah sebagai pemutus perkara. Fima syajara bainahum, terhadap perkara yang mereka perselisihkan. Tsumma la yajidu fi anfusihim, lantas tidak ada dalam hatinya apa? Penolakan, keberatan, objection, pertimbangan ini, pertimbangan itu, pokoknya nggak terima lah gitu. Mimma qadaita wa yusallimu taslima, menerima apa yang menjadi keputusan yang telah kau berikan, dan mereka menerima dengan total, sepenuhnya. Ada dua sahabat berselisih tentang perkara air. Ya, silakan baca tafsirnya. Surat tadi. Surah An-Nisa ayat 65. Nabi sudah memberikan solusi, tapi salah satu di antara yang bersengketa ini ngeyel, membantah. Bantah. Ada dua kisah yang dinukil dalam tafsir tentang ayat ini. Tidak mau menerima keputusan hukum Nabi. Silakan. Ya. Allah SWT bersumpah dengan menyebut dirinya yang maha mulia lagi maha suci, bahwa tidaklah beriman seseorang sebelum ia menjadikan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai hakimnya dalam semua urusannya. Semua yang diputuskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah perkara yang hak dan wajib diikuti lahir dan batin. Karena itulah dalam firman selanjutnya, yaitu kemudian mereka tidak merasa dalam hati mereka sesuatu keberatan terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya. Dengan kata lain, apabila mereka meminta keputusan hukum darimu, maka mereka mentaatinya dengan tulus ikhlas sepenuh hati mereka. Dan dalam hati mereka
tidak terdapat suatu keberatan pun terhadap apa yang telah engkau putuskan. Kalau sudah terucap dengan mulut, apa yang ada dalam hatinya tentu lebih besar. Seandainya tidak terucap dengan mulutnya, kemungkinan ada keberatan dalam hati. Dan itu pun tidak boleh. Walaupun tidak terucap, walaupun tidak bersikap, tapi ada dalam hati, merasa berat sedikit pun terhadap keputusan Nabi, nggak boleh. Coba kalau kita lihat zaman sekarang, ya kan? Begitu diterangkan sunnah sudah jelas ya kan? Ngono sik dia, Iya. ya dibantah, didebat ya kan? Iku lak biyen, saiki sik. Sopo iku ya? Wong sebelah. Ya hati-hati. Sebelah maksudnya ya. Itulah bedanya ahlus sunnah dengan ahlul ahwa. Ya. Ahlus sunnah itu sami'na wa ta'na. Terus gak delok iki wajib, iki sunnah. Pokoknya perintah Nabi iki bener kerjakno selagi mampu. Wah iki sunnah kok gak apa-apa. Itu biyen saya ini. Baik, lanjut. Mereka tunduk kepadanya secara lahir batin. Lahir batin. Terus? Serta menerimanya dengan sepenuhnya tanpa ada rasa yang mengganjal, tanpa ada tolakan, dan tanpa ada sedikit pun rasa menentangnya. Seperti yang dinyatakan dalam sebuah hadis yang mengatakan, demi Rob yang jiwaku berada di dalam genggaman kekuasaannya, tidak sekali-kali seseorang di antara kalian beriman sebelum keinginannya mengikuti keputusan yang telah ditetapkan olehku. Imam Bukhari mengatakan, telah menceritakan kepada kami Ali ibnu Abdullah, telah menceritakan kepada kami Muhammad ibnu Ja'far dari Urwa yang telah menceritakan bahwa Az-Zubair pernah bersengketa dengan seorang lelaki dalam masalah pengairan di lahan Hara, yaitu Madinah. Maka Nabi SAW bersabda, hai Zubair, alirilah lahanmu. Airilah apa? Alirilah. Airilah. Alirilah dengan air. Airilah. Cok keliru hotel loh ya. Airilah. Jadi ya, salurkan. Ya. Airilah lahanmu. Kemudian salurkan airnya kepada lahan tetanggamu. Iya, airilah terlebih dahulu untuk ladangmu, baru airilah untuk tetanggamu. Ini keputusan Nabi kepada Az-Zubair ketika itu. Kemudian lelaki yang dari kalangan Ansor itu berkata, wahai Rasulullah, engkau putuskan demikian karena dia adalah saudara sepupumu. Apakah dia saudara sepupumu sehingga kau memutuskan demikian? Ini bantah nggak ini? Wah, dulurmu tak? Dulurmu mau kayak sing enak. Ya, lanjut. Maka roman wajah Rasulullah SAW memerah atau marah. Kemudian bersabda lagi, airilah lahanmu, hai Zubair. Lalu tahanlah airnya hingga berbalik ke arah tembok. Kemudian alirkanlah ke lahan tetanggamu. Dalam keputusan ini, Nabi SAW menjaga hak Az-Zubair dengan keputusan yang gamblang, karena orang Ansor tersebut menahan air itu. Nabi SAW memberikan saran demikian ketika keduanya melaporkan hal tersebut kepadanya, dan ternyata keputusannya itu mengandung keadilan yang merata. Az-Zubair mengatakan, aku merasa yakin ayat ini diturunkan berkenaan dengan peristiwa tersebut. Yang dimaksud olehnya adalah firman Allah SWT yang mengatakan, yaitu maka demi Rabbmu mereka pada hakikatnya tidak beriman hingga menjadikan kamu hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan. An-Nisa ayat 65 hingga akhir ayat. Hal yang sama diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Nah, ini ada riwayat yang lain ini. Ini lebih tragis lagi nih. Dengerin ya. Lebih tragis. Makanya cuma macam-macam nolak. Enteng gue. Silakan. Hal yang sama diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam bab ini, yakni di dalam kitab tafsir, bagian kitab Sahihnya.
dengan melalui hadis Ma'mar. Dalam kitab yang membahas masalah minuman, ia riwayatkan melalui hadis Ibnu Juraid, juga melalui Ma'mar. Sedangkan di dalam kitab yang membahas masalah suluh atau perdamaian, ia meriwayatkan melalui hadis Su'aib Ibnu Abu Hamzah. Ketiga-tiganya, yaitu Ma'mar, Ibnu Juraid dan Su'aib, bersumber dari Az-Zuhri, dari Urwah. Lalu Imam Bukhari mengatakan hadis ini, menurut lahirinya, hadis ini berpredikat mursal tetapi secara maknawi berpredikat mutasil. Imam Ahmad meriwayatkan melalui sanad ini, maka ia menyebutkan dengan jelas perihal kemursalannya. Untuk itu ia mengatakan, telah menceritakan kepada kami Abul Yaman dari Az-Zuhri, telah menceritakan kepadaku Urwah ibnu Zubair. Zubair pernah menceritakan hadis berikut kepadanya, bahwa dirinya pernah bersengketa dengan seorang lelaki dari kalangan Ansor yang pernah ikut perang Badar, yaitu dalam masalah pengairan lahan di Sarajul Haro. Ketika keduanya melaporkan hal tersebut kepada Nabi SAW, maka Nabi SAW bersabda kepada Az-Zubair, siramilah lahanmu, kemudian alirkanlah airnya ke tetanggamu. Tetapi orang Ansor itu marah dan berkata, wahai Rasulullah, apakah karena ia saudara sepupumu? Maka wajah Rasulullah SAW memerah, kemudian beliau bersabda, airilah lahanmu, hai Zubair, kemudian tahanlah airnya hingga berbalik ke tembok. Kali ini Nabi SAW memperhatikan kepentingan Az-Zubair. Padahal pada mulanya beliau memberikan saran kepada Az-Zubair suatu pendapat yang di dalamnya mengandung keleluasaan bagi orang Ansor. Akan tetapi setelah orang Ansor itu hanya mementingkan kepentingan dirinya, maka Rasulullah SAW memberikan keputusan yang di dalamnya jelas terkandung pemeliharaan terhadap hak Az-Zubair. Az-Zuhri mengatakan, Urwah melanjutkan kisahnya bahwa Az-Zubair mengatakan, demi Allah, aku yakin ayat ini diturunkan berkenaan dengan peristiwa tersebut, yaitu firman Allah, maka demi Rabbku, demi Rabbmu, mereka pada hakikatnya tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan. Kemudian mereka tidak merasa dalam hati mereka sesuatu keberatan terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya. Lanjut. Di sini dipedot. Tidak ada ini. Ada. Selanjutnya berarti. Iya. Ibnu Abu Hatim. Ibnu Abu Hatim menyebutkan, telah menceritakan kepada kami Yunus Ibnu Abdul A'la, telah menceritakan kepada kami Ibnu Wahab, telah menceritakan kepadaku Al-Lais dan Yunus dari Ibnu Sihab, bahwa Urwah Ibnu Zubair pernah menceritakan kepadanya bahwa saudaranya yang bernama Abdullah Ibnu Zubair pernah menceritakan hadis berikut dari ayahnya, yaitu Az-Zubair Ibnu Awam. Disebutkan bahwa Zubair pernah bertengkar dengan seorang lelaki Ansor yang telah ikut dalam perang Badar bersama Nabi SAW. Lalu Az-Zubair mengadukan perkaranya itu kepada Rasulullah SAW. Masalah yang dipersengketakan mereka berdua adalah mengenai parit yang ada di Al-Haro. Keduanya mengairi kebun kurmanya dari parit tersebut. Orang Ansor itu berkata, baik, sama itu hadisnya. Kita tingkatkan ayatnya tambah satu lagi, yaitu surah An-Nur. Pada ayat yang ke-51. Surah 24, tafsir Ibnu Katsir, ayat 21. Ini kewajiban untuk apa tadi? Tahkim, apa? Ridho bi hukmihi. Ridho terhadap keputusan apa? Nabi. Apa yang diputuskan oleh Nabi kita harus terima tanpa adanya penolakan, tanpa adanya keberatan sedikit pun, ganjalan sedikit pun. Pada surah An-Nur 24 ayat yang ke-51 Allah berfirman, innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Silakan. Sesungguhnya jawaban orang-orang mukmin bila mereka dipanggil kepada Allah dan Rasul-Nya agar Rasul menghukum atau mengadili di antara mereka,
ialah mengucapkan, kami mendengar dan kami patuh. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Bisa. Iya, silakan. Karena itulah dalam firman berikutnya Allah menyebutkan bahwa mereka adalah orang-orang yang beruntung karena berhasil memperoleh apa yang didambakannya dan selamat dari apa yang ditakutinya. Untuk itu Allah berfirman, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Qatadah telah mengatakan sehubungan dengan makna ayat, ialah ucapan mereka, kami mendengar dan kami patuh. Telah diceritakan kepada kami bahwa Ubadah ibnu Samit, seorang yang ikut dalam Baiat Aqabah dalam perang Badar, salah seorang pemuka sahabat Ansor, saat menjelang kematiannya berkata kepada keponakannya yang bernama Junada ibnu Abu Umayyah, maukah aku ceritakan kepadamu tentang kewajiban yang harus kamu lakukan dan hak yang kamu peroleh? Junada menjawab, tentu saja mau. Ubadah berkata, sesungguhnya kamu wajib tunduk dan patuh kepada pemerintah dalam keadaan sulit dan mudahmu, dan dalam keadaan suka dukamu, serta janganlah kamu mementingkan dirimu sendiri. Kamu harus memperlakukan istri-istrimu dengan adil, dan janganlah kamu menentang pemerintah, kecuali bila mereka memerintahkan kepadamu untuk berbuat durhaka kepada Allah secara terang-terangan. Apa saja yang diperintahkan kepadamu, tetapi bertentangan dengan kitabullah, maka ikutilah kitabullah. Qatadah mengatakan, telah diceritakan kepada kami bahwa Abu Darda pernah berkata, Islam tidak akan dapat ditegakkan kecuali dengan menggalakkan ketaatan kepada Allah, dan tiada kebaikan kecuali dalam jamaah dan berikhlas diri kepada Allah dan Rasul-Nya, serta bernasihat kepada khalifah dan kaum mukmin seluruhnya. Baik. Di sini ada beberapa ayat yang dinukil oleh beliau. Setelah itu kemudian surah An-Nisa ayat 59. Wa in tanaza'tum fi syai'in faruddu ila Allahi wa rasuli. Jika kau berselisih tentang sesuatu, maka kembalikan kepada Allah dan Rasul-Nya. In kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Jika kau beriman kepada Allah dan hari akhirat, dzalika khairun, dan itulah yang demikian ini lebih baik, wa ahsanu ta'wila. Wa qala azza wa jalla, dan juga firman Allah Ta'ala dalam surah An-Nur ayat 63. Falyaqdaril ladina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adaban alim. Adabun alim. Coba ini yang ini dibaca tafsirnya. Oh iya. Qala al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, berkata Imam Ahmad artinya tentang fitnah yang akan terjadi jika orang itu menyelisihi Nabi. At-tadri mal fitnah? Tahukah kalian apakah yang dimaksud dengan fitnah di situ? Al-fitnatu asyirku, yaitu kesyirikan. kemunafikan. Ya. La'allahu idza radda ba'd qawlihi, agar jangan sampai ketika mereka menolak sebagian dari ucapan Nabi, ayyaki fi qalbihi syai', maka terdapat dalam hatinya atau terjatuh di dalam hatinya ada sebuah minaz-zaighi, yaitu adanya pembangkangan. Az-zaighun, ya, kecenderungan sesat. Zaighun, kecenderungan kesesatan. Di situ kata Fayuhlik, maka dia akan celaka. Baik, langsung tafsir jawab. iya. Untuk singkat waktu. Ad-Dahak telah meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa dahulu mereka mengatakan, hai Muhammad, hai Abul Qasim. Kemudian Allah SWT melarang mereka melakukan hal tersebut sebagai penghormatan kepada nabinya. Nabi SAW bersabda, ucapkanlah oleh kalian hai Nabi Allah atau hai Rasulullah. Hal yang sama telah dikatakan oleh Mujahid dan Sa'id ibnu Jubair.
Qatadah mengatakan bahwa Allah memerintahkan demikian agar nabinya disegani, dihormati, dimuliakan, dan dianggap sebagai pemimpin mereka. Muqatil telah mengatakan, sehubungan dengan makna firman-Nya, jangan kalian jadikan panggilan Rasul di antara kalian seperti panggilan sebagian kalian kepada sebagian yang lain, yakni janganlah kalian menyebutnya hai Muhammad bila kalian memanggilnya. Jangan pula kalian menyebutnya hai anak Abdullah, tetapi muliakanlah dia dengan sebutan hai Nabiullah atau hai utusan Allah. Malik telah meriwayatkan dari Zaid ibnu Aslam sehubungan dengan makna firman-Nya, janganlah kalian jadikan panggilan Rasul di antara kalian seperti panggilan sebagai kalian kepada sebagian yang lain. Itu ayat 63. Iya, terus Atau poin aja langsung di belakang. iya, waktu singkat kok. Oke. Maka hendaklah orang menyalahi itu. Iya. Maka hendaklah orang-orang yang menyalahi perintahnya takut, yakni menyalahi perintah Rasulullah SAW, yaitu menentang jalannya, metodenya, jalurnya, Jalannya, menentang jalannya. Ini perkara-perkara yang ditentang ya, apa yang sudah ditetapkan Rasulullah. Jalannya, metodenya, terus jalurnya, jalurnya, sunnah, sunnah, dan syariatnya. syariat lebih apa nah? Lebih Fokus. lebih global lagi. Yang pertama tadi apa? Jalannya. Jalan. Jalan ini banyak, metode juga banyak. Jadi metodenya pun baik dalam apa namanya beribadah, di dalam menegakkan muamalah, syariat, juga dakwah, itu ada metode. Maka harus kita mengikuti metodenya. Jangan kemudian menentang metodenya, apalagi membuat metode yang Baru. lain, yang baru. Itu. Dakwah pakai metode dengan Musik. musik, ya kan? Katanya Pak nada dan dakwah, itu berarti menentang metodenya, gitu. Menyelisih metode Rasul di dalam apa? Salah satu aspek agama, yaitu dakwah. Ya, lanjut. Maka semua ucapan dan amal perbuatannya ditimbang dengan semua ucapan dan amal perbuatan Nabi SAW. Mana yang sesuai dapat diterima, dan mana yang bertentangan atau ditolak dan dikembalikan kepada pelakunya, siapapun dia adanya. Jadi ucapan Nabi itu sebagai standar nilai. Ya. Semua dinilai berdasarkan ucapan Nabi. Kalau sama, berbanding lurus, ya, sama dengan ucapan Nabi, maka diterima. Kalau tidak sama, maka tidak diterima. Sekalipun dia mungkin bahkan ulama sekalipun, ya. Bahkan ulama sendiri, mereka dengan rendah hati mengatakan kalau ucapanku, pendapatku ini menyelisih ucapan Nabi, maka yang wajib kau ikuti siapa? Sunnah. Ucapan Nabi itu para ulama seperti itu. Bukan sekarang malah memaksakan diri gitu. Memaksakan diri untuk agar diterima pendapatnya. Padahal ulama-ulama salaf seperti dulu itu mereka rendah hati, sekalipun mereka berilmu, tapi mereka akan merujuk kembali kepada ucapan Nabi SAW ketika ucapannya menjelisihi ucapan Nabi. Nabi ngomong ngalor, dia ngomong ngidul. Baik, lanjut. Seperti yang telah disebutkan di dalam kitab Sahihain dan kitab-kitab hadis lainnya dari Rasulullah SAW, bahwa beliau SAW pernah bersabda, Man amila amala laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang mengerjakan suatu amal, perbuatan yang bukan termasuk urusan kami, maka hal itu ditolak. Dengan kata lain, hendaklah orang-orang yang menyalahi syariat Rasulullah SAW berhati-hati dan takut lahir dan batinnya, dan akan ditimpa cobaan. Maksudnya ialah dalam hati mereka berupa kekafiran, kemunafikan, atau perkara bid'ah. Nah, urut ya. Fitnah yang akan ditimbulkan kalau dia menyelisih Rasulullah, kemungkinan akan timbul dalam hatinya, karena awal itu muncul dalam hati. Berupa apa? Kekufuran. Kedua, kemunafikan.
dinafikan, turun levelnya. Ketiga, minimal apa? Hawa nafsu, yaitu bid'ah. Itu fitnah. Orang kalau menyelisih sunnah pasti akan melakukan apa? Bid'ah. Itu udah konsekuensi. Bisa jadi bukan hanya bid'ah, puncaknya nanti kepada apa? Kufur Pasti. atau syirik. Dan itu yang dimaksud fitnah. Makanya jangan sampai apa? Dikatakan di situ Kekafiran kemunafikan. antusibahum, agar jangan sampai kalian diberi musibah atau mereka dikasih musibah, fitnatun, sebuah fitnah. Itu tadi yang dimaksud fitnah. Wallahu a'lam. Baik Bapak Ibu saudara sekalian, mungkin ini yang bisa saya sampaikan karena waktu sudah semakin siang. Semoga bermanfaat. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wa akhiru da'wana walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.